Teman Ibar Tanempar, Bapak Julianus Takndare atau Opa Uli 72 tahun adalah warga desa Aruidas, Kecamatan Wertamrian, Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang diduga dibunuh di kediamannya antara tanggal 1 sampai 2 Juni 2023. Jasadnya ditemukan dalam keadaan kaku bersimbah darah dan sangat mengenaskan pada 3 Juni sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Timur oleh anggota rukun atau tetangga korban yang sedang beribadah. Bapak Julianus Takndare adalah seorang duda lansia dengan 4 orang anak laki-laki yang berdomisili di luar daerah Maluku dan seorang anak perempuan yang diserahkan kepada Tuhan untuk melayani sebagai seorang suster di komunitas Putri Bunda Hati Kudus atau PBHK yang beralamat di Olilit Barat, Kecamatan Tanimbar Selatan. Sebelum kejadian naas itu menjemput, Bapak Julianus hanya tinggal seorang diri di rumahnya yang berada persis di samping kanan balai desa Aruidas. Sedangkan Suster Pilomina, putri semata wayangnya itu bertugas di biara komunitas PBHK Olilit Barat. Suster Pilomina menyatakan seminggu sebelum ayahnya ditemukan meninggal, dia baru saja merapikan rumahnya saat berkunjung ke Aruidas. Teman Ibar Tanempar, banyak spekulasi dari dalam kampung maupun luar kampung tentang kematian Opa Uli yang awalnya diduga meninggal karena kelaparan, serangan jantung, tetapi ada juga yang bilang dia bunuh diri. Semua dugaan itu akhirnya terbantahkan saat polisi memulai proses penyelidikan. Secara kasat mata, keluarga yang membantu mengevakuasi korban mengatakan diduga ada luka sayatan di leher karena di bagian leher hingga wajah sudah tidak bisa dikenali. Selain itu, ada memar di tubuhnya. Di lokasi korban yang sudah membusuk, ada percikan darah pada dinding dan lantai. Sejumlah kursi yang sudah berhamburan, bekas jari darah pada dinding pintu masuk kamar ditemukan, dan sejumlah barang bukti kemudian diamankan oleh Satreskrim dan Inafis yang melakukan olah TKP. Kapolsek Wertamrian, bidan desa, dan 3 anggota keluarga dibantu oleh para linmas mengevakuasi jenazah yang mulai berubah bentuk itu ke kantong jenazah. Setelah dikeluarkan dari dalam rumah, polisi langsung bentangkan pita kuning bertuliskan polisi lain atau garis polisi dan dilanjutkan dengan pemakaman. Misa requiem yang seharusnya dilakukan berganti dengan upacara atau ibadah pelepasan dan pemakaman yang amat singkat dan senyap pada pukul 3 dini hari. Tak seperti pelepasan yang umumnya dilakukan. Keluarga, tetangga hingga masyarakat di desa itu sesekali terdengar suara tangisan yang pecah karena tragedi ini benar-benar membuat syok warga sekampung. Bingung, takut, semakin mencekam di subuh itu. Bahkan putri semata wayangnya pun berusaha sekuat tenaga untuk tegar meskipun amat sangat rapuh. Terpukul atas kepergian ayah tercinta dengan kondisi yang tidak pernah terbayangkan. Beberapa hari setelah pemakaman, Simon Lonlun yang adalah keponakan Opa Uli langsung melayangkan surat laporan dengan dugaan pembunuhan ke Polsek Wertamrian. Kemudian kasusnya telah dilimpahkan ke Reskrim Polres Kepulauan Tanimbar. Upaya hukum terus dilakukan oleh keluarga korban. Bahkan anak-anaknya terus menuntut keadilan hingga dugaan kematian ayah tercinta jadi terang benderang. Anak-anaknya pun mendatangkan tim pengacara dari Jakarta untuk meminta otopsi dilakukan. Kepada wartawan, dokter yang memimpin otopsi itu mengaku lebih dari 2 titik di tulang yang menjadi konsentrasi pemeriksaan karena ada dugaan kekerasan. Kendati sudah beberapa bulan otopsi, polisi belum menginformasikan hasilnya, termasuk dugaan sementara dan kronologisnya. Hasil otopsi ini seperti apa? Kalau hasil nanti saya belum bisa ungkapkan ke media. Nanti hasilnya kan saya otopsi ini kan diminta oleh penyidik dalam hal ini Pak Kasat. Hasilnya nanti saya akan serahkan ke Pak Kasat. Nah tadi yang secara kilas yang bisa ditemukan bisa disampaikan seperti apa? Kondisi tubuh? Yang jelas tinggal tulang. Tinggal tulang. Ya. Jaringan lunak sudah tidak ada lagi. Ya sudah habis. Lalu
Tapi ada ditemukan tanda-tanda kekerasan di tulang-tulang itu, Pak? Kalau itu saya belum bisa buka. Nanti akan jadi boleh tahu, Pak. saya akan analisa dulu. Iya. Kami harus dianalisa forensik dulu baru bisa. Butuh waktu berapa lama, Pak? Sekitar 5 sampai 7 hari. Seminggu. Seminggu. Oh iya, Ini memang saya cuma di Polda Maluku ya. Nanti dikembalikan di Polda Maluku. Penyidik ke Polres, iya. Oke. Polres Tanimbar. Pak, nama Pak? Titik-titik tertentu untuk analisa lanjut gitu, Pak. Ada tertentu. Kira-kira di mana, Pak? Ya, Pak. Saya belum bisa ungkap. Berapa titik, Pak? Satu, dua. Ya. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Kepulauan Tanimbar AKP Andri menyatakan sudah 23 orang saksi yang telah diperiksa, baik itu dari keluarga dan tetangga di Aruidas maupun di luar desa. Namun dari 23 orang saksi, belum ada satupun yang mengarah untuk ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan kasus pembunuhan yang mengenaskan itu. Penyidik Polres Kepulauan Tanimbar masih bekerja ekstra untuk mengungkap kasus ini. Kasat Reskrim mengaku bahwa kasus ini masuk dalam kategori kasus yang sulit diungkapkan lantaran kejadian itu dilakukan secara sembunyi dan tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Meski begitu, dia berjanji bahwa masih ada lagi beberapa orang saksi yang akan diperiksa dan dia akan meminta pihak Polda Maluku untuk membantu mengungkap kasus ini. Andri berjanji dalam waktu dekat ini akan diumumkan hasil penyelidikan ini. Kasat Reskrim Polres Kepulauan Tanimbar AKP Andri menyatakan sudah ada 23 orang saksi yang telah diperiksa, baik itu dari dalam keluarga dan tetangga di desa Aruidas maupun dari luar desa. Namun dari 23 orang diperiksa, belum ada satupun yang mengarah untuk ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan kasus pembunuhan yang mengenaskan itu. Pembunuhan di desa Aruidas ini. Ini untuk perkembangannya pada tanggal Mei kemarin sudah kami teruskan langsung ke pelapor. Nah, mungkin dalam waktu dekat berdasarkan hasil pengembangan memang ini perkara agak sedikit sulit karena dilakukan di tempat yang tertutup dan minimnya saksi. Tapi kami juga sudah berkoordinasi dengan rekan-rekan yang ada di Polda untuk membantu dalam proses penyelidikan perkara tersebut. Ya, jadi memang perkembangannya sudah kami sampaikan ke pelapornya langsung. Mungkin dalam waktu dekat berdasarkan hasil pemeriksaan dan penyelidikan kami di lapangan, mungkin kami akan memanggil beberapa saksi-saksi lain yang mungkin perlu didalami terkait dengan keterangan yang sebelumnya sudah diambil oleh penyidik. Dan nanti mungkin perkembangannya lebih lanjut lagi akan kami sampaikan melalui SP2HP. Ya, kami berusaha maksimal dalam hal pengungkapan perkara. Memang seperti Bapak Kapolda sampaikan, tidak semua perkara itu sama tingkat kesulitannya. Ada perkara yang mudah bisa kita kami ungkap dengan mungkin pasal yang sama atau pelanggaran pidana yang sama. Ada yang membutuhkan kerja ekstra. Nah, kami di Satreskrim khususnya Satreskrim Polres Kepulauan Tanimbar akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengungkap pelaku terkait yang tadi ditanyakan oleh Ibu Novi. Kita sudah berusaha semaksimal mungkin, akan kami lebih maksimalkan lagi. Karena jujur saja terkait dengan kasus-kasus yang seperti itu, apalagi sampai dengan menghilangkan nyawa orang, adalah salah satu perkara yang mungkin akan ada kepuasan tersendiri apabila kami sebagai penyidik dapat mengungkap pelakunya. Seperti yang kami ungkap juga di Tanimbar Utara, yaitu alhamdulillah sama kasusnya 340-338 pembunuhan berencana, kemudian pembunuhan. Itu alhamdulillah dalam waktu 2 minggu kita berhasil ungkap hal-hal seperti ini. Karena memang yang pertama yang tadi kami sampaikan, setiap perkara itu tidak ada yang pernah sama, tapi tidak ada suatu tindak pidana yang sempurna.
Ya insya Allah mungkin dengan kerja keras nanti rekan-rekan dan bantuan dari rekan-rekan sekalian yang ada di sini bisa sama-sama kita ungkap bukan hanya kasus-kasus yang menjadi atensi tadi yang disampaikan, tapi kasus-kasus atau perkara yang lain yang mungkin dapat kita ungkap untuk ya utamanya untuk kemajuan Kabupaten Kepulauan Tanjung. Kan kita malu masa beberapa kali kasus menjadi atensi nasional, kasusnya apa? Persetubuhan anak ibu umum. Jadi ya saya minta tolong kerjasama rekan-rekan ini kita publish ancaman pidananya apa sih, yang minimal mereka berpikir untuk melakukan tindakan kejahatan yang sama. Jadi mungkin peran rekan-rekan wartawan di sini sangat penting sekali untuk membantu mensosialisasikan agar tidak terjadi tindak pidana yang tidak kita harapkan. Dan saya berharap dengan adanya press release ini menjadi pemacu kita bersama untuk kedepannya sama-sama menjaga keamanan dan ketertiban. Pak Kasat, untuk dugaan pembunuhan di Arwidas itu apakah sudah berapa saksi yang diperiksa dan apakah itu ada rencana pembunuhan, Pak? Untuk saat ini mungkin akan lebih bertambah ya. Ada sekitar sudah 23 saksi yang sudah kami periksa sampai saat ini dan mungkin akan bertambah sesuai dengan nanti dari hasil penyelidikan pemeriksaan teman-teman penyidik. Ya. Kalau untuk mengarah ke dugaan, kemarin kita bersama sudah melakukan kegiatan otopsi yang mungkin hasilnya belum bisa kami sampaikan di sini karena itu masih ranah penyelidikan. Jangan sampai nanti ada sesuatu hal yang belum bisa kita sampaikan akan mempersulit penyelidikan rekan-rekan di lapangan. Tetap kami akan berusaha maksimal, profesional dan terbuka dalam perkara, tapi tidak semua proses penyelidikan bisa dipublish. Tapi percayakan kepada kami, percayakan kepada penyidik untuk tetap menindaklanjuti agar kasus ini sudah terungkap. Terima kasih.